Sekarang, jika Xiaoyan ingin meningkatkan level teratai api, dia memerlukan metode kondensasi tingkat yang lebih tinggi. Jika aku ingin mencapai kesempurnaan, aku harus menggunakan suling pagoda emas. Xiaoyan punya ide dalam benaknya dan mulai mencobanya selangkah demi selangkah seperti memurnikan obat. Xiaoyan menggunakan api bayan untuk mengembun menjadi kelopak bunga teratai, persis seperti bunga teratai sungguhan. Totalnya 36 kelopak, yang masing-masing mengandung energi api yang luar biasa. Dia mengembun menjadi teratai api berwarna putih, atau lebih tepatnya, warnanya tidak dapat dilihat dengan jelas. Xiaoyan kemudian terus mengubah bentuk tangannya dan memadatkan 10 api iblis absolut menjadi batang teratai ungu merah. Bila disambungkan dengan bunga teratai yang dibentuk bayan, maka bentuknya seperti bunga teratai sungguhan. Selanjutnya, Xiaoyan harus membuatnya menjadi hidup. Segera, api abadi melonjak keluar di sepanjang lengan Xiaoyan dan kemudian dengan cepat mengembun di antara telapak tangannya. Api yang tak berujung mengalir masuk, dan di bawah teknik tepat Xiaoyan, api itu berubah menjadi kristal abadi yang bulat. Xiaoyan kemudian mencoba menempatkan inti api yang terkondensasi dari api abadi ke pusat teratai api putih, menjadikannya inti teratai api. Saat api abadi dimasukkan ke dalam, terdengar ledakan keras dan gelombang api menyembur keluar dari teratai. Teratai api berputar perlahan, dan setiap putaran memancarkan dampak api yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Api abadi itu juga memancarkan kekuatan belahap, menelan semua energi di sekitarnya dan mengubahnya menjadi api. Selain dirinya sendiri, secara teoritis, selama api yang dipancarkan terkontaminasi oleh api abadi, energinya akan diserap dan diubah menjadi kekuatan teratai api ini. Semakin banyak yang diserapnya, semakin kuat pula teratai api ini. Dalam kehampaan fantasi itu, sebuah bayangan muncul, mengulang proses Xiaoyan yang mengembunkan teratai api. Dia lebih cepat dari Xiaoyan dan tekniknya lebih sempurna. Lalu Xiaoyan mengangkat tangannya dan menyebarkan teratai api di depannya. Dia ingin mengulangi tindakan mengembunkan teratai api tadi. Itu baru prototipe sekarang, dan dia perlu membuatnya menjadi bentuk yang paling sempurna. Dengan percobaan terus-menerus, pencipta teratai api ini secara bertahap selesai dalam kehampaan fantasi. Dia secara bersamaan memadatkan 3 api ke dalam berbagai keadaan. Teratai api, batang teratai, dan inti api. Ketiga macam warna tersebut membentuk teratai api yang tampak hidup. Sangat berbeda dengan teratai api Buddha Marah 3 warna sebelumnya. Selain bentuknya yang lebih sempurna, kekuatan yang dimilikinya lebih dari sekedar kekuatan ledakan. Untuk menguji integritas teratai api, Xiaoyan datang ke lantai 5 pagoda emas, yang disebut level pertarungan sesungguhnya. Bayangannya mengembun di sisi berlawanan. Xiaoyan ingin melihat tingkat apa yang dapat dicapai oleh teratai api ini. Teratai api tampak hidup, dengan api yang menyala di sekelilingnya, seolah-olah kekosongan itu berputar dan bergetar. Gelombang api terus-menerus berdampak saat berputar, menyerap semua energi dan berubah menjadi dirinya sendiri. Sosok di depannya bukanlah dirinya sendiri. Sosok kental yang dipilih Xiaoyan adalah Suqian Taiyi. Di sini, Suqian Taiyi tampak sedikit lamban, tetapi masih memiliki kekuatan besar. Bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi kuat di tingkat kelima keabadian dewa. Teratai api perlahan mekar, dan api abadi jatuh ke tubuh Suqian Taiyi. Lalu dengan panik menyerap vitalitas dan seluruh kekuatannya. Kekuatan khusus yang dimiliki api iblis absolut juga menyebabkan aura Xiaoyan melonjak. Energi yang diserap oleh api abadi membuat fluktuasi yang dipancarkan oleh teratai api semakin kuat. Akan tetapi, teknik Dao Transenden tidak hanya dapat memiliki perubahan sederhana. Xiaoyan memiliki 3 jenis api, jadi tentu saja dia harus menemukan cara untuk menggabungkan berbagai kemampuan mereka dan melepaskan dengan sempurna. Suqian Taiyi melesat maju dengan cepat, dan pada saat ini 36 kelopak bunga teratai yang dibentuk oleh bayan berhamburan dan berkibar keluar. Lalu tiba-tiba meledak di depan Suqian Taiyi yang sedang bergegas mendekat. Cahaya putih yang membakar tiba-tiba menyala, dan Suqian Taiyi tertegun di tempat. Bayan memiliki daya kendali yang sangat kuat, tetapi karena kekuatan Suqian Taiyi terlalu kuat, waktu kendalinya hampir hanya 1 tarikan nafas. Namun, sekedar menarik nafas saja sudah menakutkan dan dapat menimbulkan banyak variabel. Kendalikan, tingkatkan, pulihkan. Efek-efek berbeda yang dibawa oleh ketiga jenis jantung api kini ditampilkan. Dibandingkan dengan teratai api Buddha Marah, kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk terus memberikan bantuan tempur kepada Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mulai membiarkannya menyerap terus-menerus, memungkinkan teratai api terisi penuh. Kekuatannya sendiri terbatas,
Jika dia dapat mengubah kekuatan musuh menjadi kekuatannya sendiri, maka kekuatan teratai api ini mungkin dapat mencapai tingkat yang benar-benar transenden. 36 kelopak bunga teratai berterbangan, dan api putih berkobar di udara. Pada saat ini, pupil mata Sukyen Tai membesar. Dia dikendalikan secara paksa dan tidak dapat bergerak. Teratai api tidak menghilang. Masih ada bayangan api yang mengembun, dan inti api abadi memancarkan suhu tinggi yang menyengat. Di mata Sukyen Tai, api bayan terpantul seolah-olah api putih itu tertanam di matanya. Xiaoyan mengangkat tangannya, dan teratai api mengembang dengan cepat. Teratai api besar yang panjangnya 1000 kaki menyelimuti seluruh ruang. Sukyen Tai mengangkat tangannya, menciptakan segel tangan yang pernah membuat Xiaoyan hampir mati kala itu. Tetapi pada saat ini, ketika jejak telapak tangan itu muncul di udara, dia langsung diubah menjadi api yang berkobar. Tampaknya teknik dao yang ia perlihatkan justru menjadi nutrisi bagi teratai api ini. Nyala api itu terus berada di Sukyen Tai, yang saat ini bagaikan sebuah kuali obat besar. Dan Sukyen Tai adalah bahan obat dalam kuali itu. Semua teknik dao akan berubah menjadi api dan diserap. Baru setelah Xiaoyan merasakan bahwa energi teratai api telah tersimpan hingga batasnya, dia meledakkannya. Teratai api perlahan-lahan mekar dari keadaan awalnya yang terkekang. Teratai api setinggi 1000 kaki meletus dengan suhu terpanas. Semua kehampaan dalam jangkauannya runtuh dan berubah menjadi lubang hitam yang menyala-nyala, melahap seluruh vitalitas dan kekuatan Sukyen Tai. Tentu saja, Sukyen Tai di gerbang pertempuran praktis pagoda emas tidak dari sekedar memperlihatkan kemampuannya yang paling mendasar. Sosok itu menyemburkan darah dari mulutnya dan tubuhnya terhuyung-huyung dan jatuh. Seakan-akan dia telah mengalami luka yang serius. Pada akhirnya sosok itu berubah menjadi bayangan dan menghilang. Melihat lubang yang runtuh di depannya, teratai api itu masih menyala dengan ganas. Pada titik ini, kekuatan teknik dao ini pasti telah mencapai kekuatan keterampilan bertarung transenden. Dibandingkan dengan teratai api Buddha marah milik Xiaoyan, perubahannya lebih banyak. Dia memiliki kemampuan yang berbeda dari ketiga jenis jantung api, dan semuanya diintegrasikan secara cerdik bersama-sama. Sekarang kita perlu memberi nama pada kemampuan bertarung ini. Karena didasari 3 jantung api, maka akan disebut 10 absolut teratai abadi pemusnah putih. Seketika, sebuah nama yang sepertinya telah dipikirkan sejak lama muncul dalam benak Xiaoyan, dan dia melafalkannya dengan cukup lancar. Teknik dao transenden yang diciptakan olehnya adalah awal sesungguhnya dari penggunaan kekuatan jantung api. Ini bukan hanya perpaduan api yang hebat, tetapi juga pengembangan kemampuan Xiaoyan yang unik. Kekuatannya bersifat progresif dan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Lantai pertempuran pagoda emas dibagi menjadi putih, hijau, biru, dan ungu. Selanjutnya, Xiaoyan ingin mencoba menantang gerbang pertempuran praktis di pintu hijau, yang relatif lebih kuat untuk melihat apakah dia memiliki kesempatan membunuh lawannya. Sekarang dia harus bersiap menghadapi musuh yang datang ke sini sebagai level kelima keabadian dewa keadaan pikiran, dan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Xiaoyan tiba di gerbang hijau, dan Sukyen Tai yang muncul di sini tidak lagi sesuram seperti di gerbang putih. Matanya berbinar, dan dia tampak tidak jauh berbeda dari Sukyen Tai yang asli. Perang akan segera meletus. Xiaoyan memadatkan 10 absolut teratai abadi pemusnah putih. Kelopak teratai terbang itu meledak sesaat, yang bahkan lebih kuat dari Yao Beng milik Xiaoyan. Selain itu, di ruang yang ditutupi oleh teratai api, semua serangan Sukyen Tai akan dinyalakan dan diubah menjadi energi teratai. Sukyen Tai sebenarnya belum pernah mengambil tindakan sebelumnya, jadi kemampuannya tidak sepenuhnya ditunjukkan. Gerbang pertempuran praktis memiliki kemampuan untuk melihat menembus musuh dan dapat menunjukkan apa yang dilihat Xiaoyan sebanyak mungkin. Di sini Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Dia tidak akan benar-benar terluka dan dia dapat menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Teratai itu roboh dan lubang hitam api menyebabkan Sukyen Tai mundur selangkah demi selangkah. Gerbang hijau tidak memakan banyak waktu bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya dengan sukses. Dia lalu menantang gerbang biru. Faktanya, gerbang tempur aktual merupakan level tertinggi dari gerbang ungu. Dia segera mendekati yang asli, tetapi masih tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kelima yang sebenarnya. Yang bisa dilakukan Xiaoyan hanyalah berusaha sekuat tenaga dan melihat seberapa besar kekuatan dan keyakinan yang ia miliki untuk mengalahkan level kelima. Pada saat ini, di dalam kehampaan, beberapa pelangi panjang tengah melaju kencang, dan yang memimpin mereka adalah Feng Xichang. Dia memegang kepingan giok di tangannya yang memancarkan cahaya. Saat dia terus bergerak maju, cahaya pada selip giok menjadi semakin terang dan bersinar semakin cepat. Ada makhluk angkasa yang berbahaya di planet ini. Sejauh pengetahuanku,
Itu adalah burung bangau rakus dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Feng Xichang langsung melambat. Dia bukan seorang pengambil resiko. Dia akan berpikir 2 kali sebelum menghadapi bahaya apapun dan membuat rencana jangka panjang. Kita semua bersama-sama dalam perjalanan ini, jadi mengapa kita harus takut? Selain itu, yang kami cari manusia, bukan makhluk luar angkasa. Ning Yao mendengus dingin. Niat membunuh di tubuhnya terpancar seperti massa padat. Jelas, kebencian terhadap Xiaoyan telah mencapai puncaknya. Feng Xichang hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia terus berubah menjadi pelangi panjang dan berlari kencang. Memasuki bintang merah darah ini, seseorang akan menemukan bahwa warna merah bintang ini tersusun dari lautan merah. Angin laut di sini sangat kencang, dan ombaknya menderu sepanjang waktu. Ombaknya setinggi ribuan kaki seperti dinding merah. Lingkungan di sini tampak sangat keras, tetapi jelas itu bukan masalah besar bagi para keabadian dewa. Di bawah kepemimpinan Feng Xichang, semua orang segera berhenti. Di langit saat ini, muncul seekor burung besar berwarna merah darah mengepakkan sayapnya. Binatang ini persis seperti burung bangau rakus yang disebut Feng Xichang. Sejauh ini belum ada orang kuat yang datang untuk membunuhnya. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa kekuatannya bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Mengapa Slibyok ini mengarah pada burung bangau rakus? Sepertinya ada yang salah. Feng Xichang tampak bingung. Bagaimana tanda yang ditinggalkannya pada kristal ruang waktu dapat membawanya ke tempat ini? Apakah kamu menggoda kami? Mata Ning Yao tiba-tiba menatap tajam ke arah Feng Xichang. Tentu saja tidak. Aku tidak kenal orang itu, dan dia hampir membunuhku. Wajar saja kalau aku membencinya. Tidak ada yang salah dengan batu giok ini. Mungkinkah orang itu dimakan oleh burung itu? Feng Xichang berkata dengan serius. Beberapa raja roh menatap Feng Xichang dengan tatapan tidak bersahabat. Ditelan burung ini, perkataan semacam itu tidak ada bedanya dengan berbohong kepada hantu. Tiba-tiba, burung rakus itu membuka matanya yang berwarna merah darah. Cahaya merah keluar dari matanya dan menuju langsung ke arah semua orang. Cepat mundur! Feng Xichang berteriak keras dan langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kedua gadis itu mengikuti Feng Xichang dan tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Ketiga sosok itu berlari dengan kecepatan penuh, tampak berusaha menghindari serangan burung bangau rakus. Tetapi sebenarnya mereka tahu ada sesuatu yang salah dan berencana untuk melarikan diri. Sialan orang ini, dia benar-benar menipu kita. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Kita harus membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan kita. Beberapa raja roh juga berubah menjadi pelangi panjang dan mengejar langsung ke arah Feng Xichang. Feng Xichang sangat licik sehingga dia sudah memikirkan rute pelarian dan membentuk formasi terlebih dahulu. Meskipun tidak dapat menghentikannya, mereka memperlambat kecepatan pengejaran para raja roh. Mereka berubah menjadi pelangi panjang dan terbang dengan kecepatan tinggi tanpa henti. Sialan, sepertinya tanda yang tertinggal di kristal ruang dan waktu telah ditemukan olehnya. Orang ini sangat pintar sehingga dia benar-benar memberikan kristal itu kepada burung ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.